Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Sarkaan dari kelas 1A D3 Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan yang saya buat tersendiri. Oke, kita lanjut. Mr. Katrina adalah lulusan akuntansi dari Universitas Bengkulu yang memutuskan buat kantor jasa akuntansi dengan nama perusahaannya yaitu PT Katri pada tanggal 1 Juli 2022 yang memberikan jasa akuntansi, pajak, keuangan, dan sistem informasi. KJ Katrina ini berada di beralamat di mohon maaf, KJA Katrina ini beralamat di Sudirman Central Business District atau singkatannya SCBD di Jalan Jenderal Sudirman Kafir 52. Kita lanjut. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi berhubungan dengan KJA Katrina selama bulan Juli 2022. Kita lanjut. Pada tanggal 1 bulan Juli 2022, Mr. Katrina menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta untuk membuka KJA Katrina. Jadi di sini sebelumnya saya mau ngasih tahu apa itu KJA, yaitu Kantor Jasa Akuntansi. Nah, di sini tertulis di sini Kantor Jasa Akuntansi dengan nama PT Katri. Oke, kita lanjut. Mr. Katrina ini menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta untuk membuka KJA Katrina tersebut. Jadi kita tulisnya yaitu berada di kas, yaitu kas bertambah 500 juta dan kita geser yaitu kita maaf kita letak di bagian ekuitas atau modal, berada di modal pemilik atau owners equity sebesar 500 juta. Oke, lanjut. Pada tanggal 2 bulan Juli 2022, KJA Katrina menyewa dua ruko, dua lantai di Jalan Sudirman dengan membayar sewa 1 tahun ke depan seharga 50 juta terhitung sejak pada tanggal 2 Juli 2022. Jadi kita nulisnya gimana? Nah, untuk nulisnya yaitu pertama kita eh, meneliti dulu. Membayar berarti kita meletakkan di bagian aset yaitu kas. Kita tulis yaitu 50 juta. 50 juta. Karena dia membayar, jadi kita tulisnya kas berkurang 50 juta. Dan di situ tertulis menyewa. Menyewa dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan. Dia baru membayar, belum memanfaatkannya. Jadi di sini meletakkannya yaitu 50 juta. Juta. Oke, kita lanjut pada tanggal 2 bulan Juli 2022. Lanjut masih sama. PT Katri ini membeli berbagai peralatan kantor senilai 30 juta dengan membayar tunai 15 juta. Waduh. Dan sisanya dibayar dengan menerbitkan janji tertulis untuk membayar 2 bulan yang akan datang dengan nilai nominal Wesela sebanyak 15 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Jadi eh, PT Katrina ini membeli berbagai peralatan kantor sebanyak 30 juta. Nah, jadi dia karena dia di sini eh, berbagai peralatan kantor, membeli berbagai peralatan kantor senilai 30 juta. Maka 30 juta tersebut kita akan letakkan di peralatan. Is 30 juta.
Lanjut, pada tanggal 2 Juli 2022 dengan membayar tunai sebesar 15 juta. Nah, jadi 15 juta ini masuk ke kas, yaitu dengan istilah kata kas berkurang 15 juta. So, masih ada lagi, yaitu dengan menerbitkan janji tertulis untuk membayar 2 bulan yang akan datang dengan nilai nominal wesel. Di sini tertulis kata-kata wesel senilai 15 juta dengan tingkat bunga 12% per tahunnya. Jadi 15 juta dengan nominal wesel. Kita cek dulu di PDA tersebut. Karena ada di sini. Jadi kita letakkan 15 juta tersebut di bagian yaitu liabilitas di bagian utang wesel atau notes payable. Benar. Sebesar tadi 15 juta. 15 juta. Lanjut, pada tanggal 3 Juli 2022, PT Katrina membeli berbagai alat tulis kantor dengan singkatan ATK dan perlengkapan kantor lainnya senilai 15 juta. Nah, jadi di sini tertulis membeli berbagai ATK dan perlengkapan kantor senilai 15 juta. Nah, 15 juta ini kita akan taruh di bagian kas dan perlengkapan. Kenapa di perlengkapan? Karena di sini tertulis perlengkapan kantor lainnya. Jadi kita tulisnya kas berkurang mana tadi ya? Nih, kas berkurang senilai 15 juta. Halo, senilai 15 juta. Oke. Maksudnya karena di situ tertulis membayar atau membeli di sini. Membeli berbagai ATK dan perlengkapan kantor lainnya. Jadi kita di sini tulis saya salah, mohon maaf. Nih. Kas berkurang 15 juta dan kita letakkan di perlengkapan juga senilai 15 juta. Oke, pada tanggal 4 bulan Juli 2022 tersebut. Oh, belum. Kita masih di tanggal 3 bulan Juli 2022. Mr. Katrina mewawancarai 5 orang lulusan S1 akuntansi sebagai calon perusahaan PT Katri dan memutuskan 3 orang yang terbaik untuk mulai bekerja besok di perusahaan PT tersebut. Kesepakatan gaji mereka per bulan yaitu 5 juta per orangnya. Jadi kenapa saya di sini tidak menuliskan sebuah nominal atau angka tersebut di dalam PDA ini, karena di sini tertulis Mr. Katrina masih mewawancarai untuk memutuskan 3 orang terbaik lulusan S1 akuntansi sebagai calon pekerja di perusahaan PT Katri. Gitu guys. Oke, lanjut. Pada tanggal 4 bulan 7 2022, perusahaan Katri membayar biaya iklan
di iklan.com sebesar 3 juta untuk penayangan iklan di iklan.com tersebut. Jadi perusahaan ini ingin menyebarluaskan perusahaan tersebut dengan cara membiayai atau membayar biaya iklan di iklan.com sebesar 3 juta. Nah, karena ditulis membayar, jadi kita di sini kas berkurang 3 juta. Maaf sebelumnya. Dan dia akan masuk di beban, yaitu di bagian ekuitas, di bagian beban sebanyak 3 juta. Oke, lanjut. Eh, oke, lanjut. Masih tanggal 4 lagi, bulan 7 2022 menerima uang sebesar. Waduh, perusahaan Katri ini menerima uang sebesar 5 juta dari Anto Bakery untuk jasa pajak 5 bulan ke depan, terhitung mulai dari bulan September 2022. Jadi di sini kita tulis 5 juta tersebut dari Anto Bakery, ya kan? Kita menerima 5 juta itu dari Anto Bakery untuk jasa pajak 5 bulan ke depan, terhitung dari mulai September. Jadi 5 juta ini kita letakkan di kas dan di pendapatan diterima di muka. Berapa tadi nominalnya? Sebanyak 5 juta. Kita tulis 5 juta. Kita letak lagi di bagian liabilitas, yaitu di bagian pendapatan terima di muka. Oke. Lanjut. Tanggal 5 bulan 7. Tanggal 5 bulan 7 tertulis telah menyelesaikan jasa konsultasi keuangan senilai 1 juta dan mengirim tagihan kepada CV Robi Milos dan baru akan dibayar CV Robi Milos minggu depan. Jadi eh, perusahaan Robi Milos ini berhutang kepada seorang maaf sebelumnya. Jadi eh, CV Robi Milos ini telah menyelesaikan jasa konsultasi keuangan senilai 1 juta. Nah, jadi dimaksudnya yaitu telah menyelesaikan jasa konsultasi keuangan. Nah, jadi kita eh, yang di tanggal 5 ini kita letak yaitu eh, di bagian piutang dan eh, pendapat di bagian ekuitas. Oke, kita letak di bagian piutang account. Bagian aset di 1 juta. Dan yang kedua, kita letak lagi di pendapatan, yaitu di bagian ekuitas modal, yaitu di pendapatannya sebesar 1 juta. Oke, lanjut. Pada tanggal 7 bulan 7 2022, maaf, Mr. Katrina mengambil uang senilai 10 juta untuk keperluan pribadi tersebut untuk traveling ke Batam. Jadi Mr. Katrina mengambil uang 10 juta untuk keperluan pribadi traveling ke Batam. Jadi di sini wow, gampang sekali. Kita akan menaruhkannya kas berkurang 10 juta. Aduh, 10 juta dan dilanjutkan lagi di bagian pengambilan pribadi sebanyak 10 juta. Oke, lanjut. Di tanggal 10 bulan 7 2022, perusahaan Katrina menerima uang lagi sebanyak 3 juta atas dasar
akuntansi yang telah diberikan kepada Telkomsel seluler. Waduh. Jadi di sini kita menerima uang sebesar 3 juta atas jasa akuntansi yang telah diberikan kepada Telkomsel. Jadi kita akan menaruhkannya yaitu tanggal 10 di bagian kas dan pendapatan di bagian eh, ekuitas modal. Berarti tadi sebanyak 3 juta. 3 juta. Karena dia bertambah, kita di sini. Oke, udah tadi. Ya udah. Oke, lanjut kita ke tanggal 12 bulan 7 2022. Perusahaan menerima menerima uang lagi sebesar 2 juta dari CV Robi Milos atas jasa konsultasi keuangan. Seperti dia eh, yang ada di sini tanggal 5 yaitu cuy. Menerima uang 2 juta dari CV Robi Milos. Jadi eh, uang tersebut akan diletakkan di bagian yaitu eh, kas dan di bagian pendapatan revenue yaitu sebesar 2 juta. 2 juta ya? Ya, 2 juta. Ini kita letak di pendapatan dulu. Oke, lanjut. Eh, pada tanggal 15 bulan 7 2022, perusahaan membayar biaya pemasangan WiFi bermerek Bisnet sebesar 500.000. Maka kita tulis di bagian PDA kas berkurang 500.000 dan di sini beban juga berisi 500.000. Oke, lanjut pada tanggal 19 eh, perusahaan menerima uang lagi. Aduh, menerima uang lagi coy. Sebesar 5 juta atas jasa akuntansi yang telah diberikan kepada CV Jordan Rex. Jadi perusahaan Katri ini menerima uang sebesar 5 juta dari yang diberikan kepada CV Jordan Rex. Jadi 5 juta tersebut akan kita tulis di sini. Kas bertambah 5 juta maksudnya. Dan karena dia menerima, istilah katanya, ya menerima uang, jadi kita akan mendapatkan yaitu pendapatan di sini lagi coy, pendapatan lagi sebesar 5 juta. Lanjut pada tanggal 22, kita lihat telah menyelesaikan jasa pengembangan sistem informasi perusahaan PT Katri senilai 5 juta, di mana 2 juta telah diterima uangnya sedangkan sisanya dilunasi awal bulan depan, coy. Jadi PT Katrina ini menyelesaikan jasa pengembangan sistem informasi. Jadi senilai 5 juta. Nah, jadi 5 juta tersebut kita akan letakkan di bagian pendapatan. Karena ditulis yaitu menyelesaikan. Jadi 5 juta pendapatan bagian sini cuy. Besar 5 juta. Oke, lanjut. Yang tadi di mana
2 juta telah diterima. Wah, diterima berarti harus memasuki kas. Terima kas. 2 juta. Ada yang kurang nih. Kalau diterima uangnya sedangkan sisanya dilunasi di awal bulan depan. Waduh, selisihnya berapa nih ya kan? Aduh, berarti kita hitung 5 kurang 2 yaitu 3. Ya, 3. 3 juta. Dan di sini kita tulisnya di mana? Dan kita tulisnya di bagian piutang. 3 juta. Oke, lanjut. Pada tanggal 29 Juli 2022, perusahaan membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 8 juta. Oke, di sini jelas ya kawan ya. 8 juta. Eh, di sini tertulis eh, kas berkurang sebesar 8 juta. Beban juga terisi 8 juta. Oke, terakhir. Terakhir. Pada tanggal 30, perusahaan Katri ini membayar gaji karyawannya untuk bulan September 2022 sebesar 10 juta. Oke, di sini sama seperti tanggal 29, yaitu kita letakkan di bagian kas sebesar 10 juta. 10 berarti kas berkurang 10 juta. Kita letak di mana? Kita letak lagi di bagian beban. Oke, karena ini semuanya sudah dianalisis, jadi kita harus menghitung jumlah total yang ada di sini tersebut. Ya, kita ulang. Apakah ini benar? 500 juta. Dan hapus dengan rumus ALT sama dengan kita geser ini ke atas. Oke, kita totalin semua yaitu 500 juta. Oke, selanjutnya apakah ini benar 4 juta? Ya kawan ya. Kita lihat di sini kita delete dulu. Kita ALT seperti ini, ALT plus sama dengan. Karena di sini dia agak bepet sama bagian bawah sini, kita akan menggesernya ke atas lagi. Dan kita ke pojok sini dan kita lock di sini. Langsung pencet enter, yaitu benar 54 juta. Di sini lurus, yaitu 50 juta. Oke, di sini juga 50 juta. Oke, di sini 30 juta. Oke. Untuk penjumlahannya, di sini kita dulu, karena kita belum tahu nominal berapa. Kita ulang lagi. Seperti biasa, yang seperti tadi, ALT plus sama dengan 450, karena di sini udah kita ALT plus sama dengan, kita geser di sini untuk mendapatkan hasilnya yaitu 504 juta ya. Total berarti di bagian aset yaitu 504 juta. Oke, lanjut di bagian sini. Karena ini masih ada bintang-bintang yang tidak jelas. Mari kita hitung ulang seperti biasa. Oke, 15 benar. 20 di sini 5 juta benar. Di sini tertulis 500 juta. Ini berarti kita harus ini karena kepanjangan jadi kita agak 400 juta tersebut, guys. Oke. Di sini karena ini masih bintang, tapi di sini tulisnya 16. Mari kita cek dulu apakah benar 16 juta. Kita delete.
ALT sama dengan seperti tadi, karena kepanjangan kita naikin ke atas lagi, dan langsung pencet enter. Ternyata benar 16 juta. Oke, selanjutnya kita akan mencoba lagi karena ini masih bintang atau masih pagar. Kita delete lagi. ALT sama dengan kita tarik sampai di atas 3 juta. Nah, kita enter lagi. Dapat 21.500.000 rupiah. Di sini karena 10 jutanya tidak terlihat di sini, maka kita delete lagi, kita ALT sama dengan lagi, ininya kita kecilkan. Oke, dapat 10 juta. Pas. Dan di sini mempunyai keterangan di bagian liabilitas. Utang wesel akan ditambah dengan usaha dan pendapatan diterima di muka. Jadi karena di sini utang usahanya belum ada atau tidak ada atau nominalnya 0, jadi kita bangun 15 juta ditambah 5 juta ya guys ya. Kita dulu ini. Seperti biasa ALT sama dengan sebenarnya. Nah, ALT sama dengan karena dia gimana ngelewatin sebelah sini karena di sini 0 tidak ada nominal, kita geser aja tidak apa-apa di sini sesuai yang simbol yang di atas ya. Di sini di bagian sininya tuh bertambah, berarti kita harus menambahnya tuh 20 juta. Oke, benar. Di sini saya oke. Di sini seperti biasa kita untuk menjumlahkan atau pengurangan secara satu persatu atau secara manual, lebih enaknya kita harus pakai rumus sum ya. Sama dengan SUM buka kurung nominal ini ya guys ya, tujukan pada yang di sini seperti yang di atas yang di peraturan ekuitas tersebut. Berarti tambah, tulis shift plus sama dengan yaitu tambah, pencet lagi 16, kita lihat di sini kurang, langsung pencet kurang, pencet lagi nominalnya kurang lagi. Oke, kita pencet kurang lagi, ada nominal tersebut kita pencet dan hasilnya adalah 448.500 juta. Dan di sini saya hapus lagi. Untuk di sini terdapat tanda plus ya kawan-kawan. Liabilitas berarti ditambah ekuitas. Berarti di sini seperti biasa Ctrl N. Karena ini kepanjangan atau kebesaran kita kecilin dulu. Kecilin. Oke. Sebesar 448.500 rupiah. Ya. Nah, ketika tadi saya agak sedikit otak-atik itu agak sedikit berubah jumlahnya ya kawan-kawan ya. Jadi saya di sini ingin menambahkan yaitu 20 juta ditambah 484 ya. Ini mendapatkan 504.500.000. Apakah balance dengan asetnya yaitu sesuai ya kawan-kawan, sesuai 504.500.000. Jadi sampai di sini uh, jadi sampai di sini
ilustrasi perusahaan yang saya buat atau ilustrasi yang saya buat mohon maaf ketika saya ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang tidak suka, yang tidak enak didengar. Saya mohon maaf. Billahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.